Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Turjana, NIM 17550. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan indeks harga saham gabungan sebagai pengubah makroekonomi Indonesia. Nah, saham sendiri merupakan produk dari pasar modal di mana saham merupakan penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas atau yang biasa disebut emiten. Dalam saham dikenal istilah indeks harga saham. Indeks harga saham sendiri adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham saat ini. Dan indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar dengan artian bahwa pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Nah, pasar sekuritas sendiri berfungsi untuk membantu mengalokasikan modal di antara sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, serta menyediakan berbagai macam pilihan bagi investor yang ingin bertukar atau memperjualbelikan sekuritas secara mudah, cepat, dan efisien. Pasar ini menyediakan likuiditas dalam dua cara. Pertama, mereka dapat membuat perusahaan menaikkan pendanaan mereka dengan menjual sekuritas dan membantu investor untuk membeli dan menjual sekuritas dengan relatif mudah dan cepat. Lalu, harga dari suatu saham itu menentukan indeks dari saham secara keseluruhan. Namun, indeks saham lebih dipengaruhi oleh saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar dan liquid. Maka perhitungan indeks tidak ditentukan oleh sedikit atau banyaknya transaksi, tapi oleh harga. Indeks harga saham gabungan ini memasukkan semua saham dalam proses perhitungannya, sedangkan indeks yang lain memasukkan sebagian saham dengan kriteria yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Lalu, dalam perkembangan indeks harga saham gabungan sebagai pengubah makroekonomi di Indonesia dalam stabilitas keuangan dapat mendorong beroperasinya pasar modal yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum yang memperjualbelikan surat berharga. Pasar modal yang dimiliki oleh Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Lalu, dalam bertransaksi di Bursa Efek, para investor sangat membutuhkan data historis pergerakan saham agar mengetahui pergerakan indeks harga saham tersebut. Pergerakan tren dalam pasar berfungsi untuk menentukan apakah pasar tersebut sedang naik atau sedang turun. Jika pergerakan saham menunjukkan turun, maka indeks saham dalam pasar juga turun. Dan jika pergerakan saham mengalami kenaikan, maka indeks saham mengalami peningkatan. Harga saham gabungan atau yang sering lebih dikenal dengan indeks harga saham gabungan merupakan indeks sektoral yang digunakan sebagai sarana tujuan investasi. Apabila indeks harga saham gabungan mengalami peningkatan, maka perekonomian Indonesia itu berada dalam siklus yang baik. Turun naiknya harga saham gabungan selalu terjadi dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, turun naiknya harga saham gabungan yang terjadi di tahun 2009 sampai 2019. Terlihat bahwa indeks harga saham gabungan yang terjadi dari tahun 2009 ke 2019 sangat fluktuatif. Ada dua sisi yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, yaitu faktor internal dan adanya faktor eksternal. Untuk faktor internal disebabkan karena adanya aksi korporasi, di mana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh jajaran atas yaitu para manajer yang menyebabkan fundamental perusahaan berubah. Lalu yang kedua, prediksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Hal ini juga mempengaruhi terjadinya fluktuatif harga saham, di mana yang menjadi sorotan adalah tingkat laba perusahaan, tingkat dividen, rasio utang, EPS, dan rasio nilai buku price to book value.
Jika ada perusahaan yang cenderung memberikan dividen yang lebih besar, investor cenderung menyukai hal tersebut karena akan memberikan keuntungan yang bagus. PBS, PBV, PBV juga memiliki efek yang signifikan terhadap kenaikan harga saham. Perusahaan yang bertumbuh justru memiliki tingkat rasio utang yang tinggi. Lalu selanjutnya, untuk faktor eksternal yang mempengaruhi naik turunnya harga saham adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang menimbulkan harga antara naik turunnya harga saham volatilitas, diantaranya seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan penanaman modal, dan lain sebagainya. Pergerakan kurs rupiah di mata uang asing juga menyebabkan adanya fluktuasi harga saham di bursa. Nah, dari risiko ini ada sisi positif dan sisi negatifnya, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan mempunyai beban utang pada mata uang asing, akan sangat dirugikan jika kurs melemah. Hal ini akan menyebabkan biaya operasional meningkat dan turunnya harga saham. Kasus yang sempat terdengar adalah lemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang acap kali membuat lemah harga saham di indeks harga saham gabungan tersebut. Nah, lalu apa hubungan indeks harga saham gabungan dengan makroekonomi? Ekonomi makro adalah ekonomi mikro akan mempengaruhi operasi perusahaan-perusahaan yang ada. Di antaranya keduanya adalah ekonomi makro yang lebih cepat menyesuaikan diri dengan harga saham. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan yang telah saya paparkan di atas. Terima kasih atas perhatian Bapak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua yang telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.